pengajian kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah ibu-ibu kita membaca umul Quran suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sebagai pembuka acara, waktu dan acara yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Rahmat Syukur, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin tuh para nabi ya kalau nggak salah. Halaman berapa terjemahannya Bu? Halaman 3. Biar sama. Hah? 41. Masalah iman kepada hari kiamat. Ya. Oh itu baru ya? Iya. Empat satu. Umroh itu sekarang lebih unik lagi. Sebelum Januari 2023 kita umroh beberapa kali, nggak ada istilah mau makan harus ada itu barcode. Jadi sekarang yang setiap makan harus ada barcode. Nggak ada barcode nggak bisa makan, nggak bisa tawar menawar. Sekarang ya, kemudian Raudhah juga nggak kayak dulu. Kemarin alhamdulillah ibu-ibu lancar, alhamdulillah Bujul juga lancar, tapi pulangnya dicariin roda sama saya. Iya, karena dari awal anaknya katanya mama nggak mau, tapi setelah dari roda ternyata capek. Ya cari roda ngedadak kan nggak gampang juga ya. Hanya alhamdulillah dapat si bewok yang baru. Terus hotel yang bintang 5 problem dari sejak Desember. Kita sudah booking dari sejak Oktober, sampai sana nggak boleh masuk. Itu ujian yang bintang 5. Dari jam 4 baru bisa masuk sekitar jam 3 pagi. Kubur tawaf sa'i dulu itu kan aman lah. Tapi hal itu kondisinya karena tidak semata-mata dari travel, tapi pihak pengelola sana. Ya karena hotel sekarang lagi benar-benar padat, sangat padat. Seperti musim haji sekarang ya. Terjadi juga sama Ustadz Dadan yang 17 Desember sama, nggak bisa masuk juga, akhirnya nunggu baru bisa masuk. Itu pun pengganti dulu kan, baru ke yang awalnya. Jadi inilah umroh sekarang. Nah ada berita baru, kemarin baru manasik. Insya Allah saya Sabtu besok tuh berangkat lagi. Beritanya untuk ke Raudhah sementara belum bisa dikeluarkan izin. Berarti untuk yang berangkat besok nih Sabtu 18 Februari ibu bapak menurut aturan belum bisa masuk ke Raudhah. Tapi nggak tahu kalau dari sana berubah lagi aturannya gitu. Seperti itu bro, karena memang luar biasa ini jumlahnya sangat-sangat melebihi kayak musim haji gitu ya. Apalagi jelang setiap Rajab, Sya'ban, Ramadan tuh dari dulu emang begitu juga. Oleh karenanya saya tidak membela travel, tapi karena kondisi yang memang seperti itu ya. Dan betul-betul harus ekstra sabar karena memang dari dulu haji umroh bekal yang terbaik memang sabar.
Karena jamaah saya itu terbagi dua, ada yang bintang 5, ada yang bintang 3 setara 4. Jadi agak lumayan. Kalau satu hotel sih masih mending. Sono ke sini. Kalau umroh haji itu dirasa paling awal-awal yang biasa beban berat tuh, koper yang kececer lah itu. Terus ada jamaah yang salah naik bis bintang 5 padahal di bintang 3. Yang ngurus koper, yang ngurus orang. Seharian itu, Masya Allah ya. Terus kalau nasibnya pembimbing ya gitu, bisa tawaf beberapa kali. Kita sudah selesai rombongan. Kebetulan Tania itu kan lagi datang bulan. Akhirnya selesai duhur, bah udah suci. Ya udah 1:30 berangkat lagi, tawaf lagi. Udah gitu habis sisa bah udah suci. Jadi sehari 3 kali umroh saya. Alhamdulillah. Sayanya kan nggak ada nilai, tapi kita tetap harus mampi. Ya itulah tanggung jawab kita. Ya itu kenang-kenangannya haji di umroh ya seperti itu. Alhamdulillah sehari saya umroh 3 kali. Yang satu wajib, yang 2 menemenin. Tapi tawafnya kita tawaf sunnah gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu kalau ikut saya, Bu. Cuma yang masalah pesawat, kalau masalah hotel, catering ya kita nggak nanganin itu ya. Oleh karena itu kalau sudah sistemnya full boat itu enak gak enak ya enak wae. Ya. Karena kan di negara orang gitu ya. Dan memang haji umroh unik, memang unik, betul-betul unik. Saya pengalaman bukan karena tahu, ada yang di awal lancar, di tengah ada ujian, ada yang di tengah awal tengah lancar, ujung ujian. Ada yang sehat walafiat kayak saya di sana sehat walafiat, balik batu. Capek. Ya, itu kebetulan kondisi badan juga baru dapat nilai sehat ya dari sejak Oktober itu gula akut. September, Desember udah mulai aman dan sekarang aman. Ini biasa lah kalau pulang dari sana kayak begini. Tapi kalau lagi bawa jamaah saya sehat sebetulnya. Tahu. Harus berangkat terus. Ya, kemungkinan besok ya ke depannya mungkin istirahat. Besok karena udah jadwal di Alia sudah lama, kita dijadwalkan di tanggal 18 Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, idza qila laka wa kaifa tu'min bil yaumil akhir. Itu ya? Iya. Aslinya di halaman berapa? Oh enggak. Ashab, para sahabat udah tinggi. Kitab udah ya, Bu? Kaifa tu'min Idza apabila kila ditanya laka kepadamu wa kaifa bagaimana tu'min kamu beriman bil yaumil akhir kepada hari akhir. Jadi kita bicara tentang keimanan kepada hari akhir, dina akhir. Bisa juga disebut yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, nama-namanya ya, hari akhir. Bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kepanaan, kerusakan, kebinasaan, ketiadaan. Ini hal penting Bapak Ibu, bapaknya satu, ibu banyak. Penting sekali karena kehidupan ini orang bilang fata morgana. Kehidupan ini sementara. Yang abadi itu hari akhirat. Bahkan semua makhluk itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah sekarang bagaimana cara kita mengimani kepada hari akhir? Kepada hari akhir Bil Qadar ini sebelahnya sini. Oh.
masih di sini ya. Asnaf. Bentar ya Bu. Kalau ketemu aslinya kan enak. Kutub. Idza apabila kila ditanya laka kepada wa kaifatu mimbil yaumil akhir, bagaimana beriman kepada hari akhir, fal jawabu maka jawabnya anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yumitul khalaiqa, mematikan makhluk kulluhum semuanya, illa kecuali man kana fil jannah, orang yang di surga, wanar, dan orang yang di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan semua makhluk tanpa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay bi wujudihi fa awwaluhu minan nufkhah tsalitsah wa hiya nufkhatul ba'si wasmiya dalik al yaumul akhir li annahu asla ayyamid dunya. Jadi biwujudihi, kita harus beriman kepada hari akhir itu, pada adanya nanti itu bakal rusak, bakal nggak ada. Diawali dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang tiupan itu kan ada tiupan pertama, kemudian ada tiupan yang kedua. Tiupan siapa? Malak Israfil. Di sini disebut aybi wujudihi fa awwaluhu min nufkhatis tsaniyah wa hiya nufkhatul ba'si wa sumya dalika yaumul akhir li annahu asyru ayamid dunya. Dinamakan hari akhir ya pada tiupan itu karena itu adalah ujung-ujungnya hari di dunia, enggak ada lagi hari. Maka dinamakan yaumul qiyamah li qiyamin nas fihi min kubrihim, disebabkan karena manusia akan bangkit dari mana? Dari kuburnya, dan mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk proses hisab. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Kiamat juga bisa dinamakan hari pembalasan. Maka jawaban yang bisa kita jawab tentang bagaimana beriman kepada hari akhir, bahwa Allah akan mematikan semua makhluk, yumitul khalaiq ay jami'il hayawanat min dawir ruh, yaitu semua makhluk yang punya ruh, termasuk malak. Malak juga punya ruh karena ada kehidupan. Allah hidup tanpa ruh. Nah, bahkan yang terakhir, paling terakhir malak yang bakal mati juga adalah malak Israfil itu sendiri. Ya, saya kata guru, bukan kata saya. Dulu waktu ngaji di pesantren, satu terjemah syarah kitab apa itu yang syarahnya Is'adur Rafiq, syarahnya Sulamut Taufik. Itu Bu katanya, kata malak Israfil, ya Allah udah gak ada makhluk satupun, udah hancur, udah mati. Kata Allah, ente bukan makhluk. Baru sadar bahwa saya juga adalah makhluk. Ya. Silakan cabut sendiri. Jadi malak juga binasa dulu. Nah disitulah tinggal hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah bertanya, siapa yang bisa menjadi raja sekarang? Siapa yang merajai semesta ini? Gak ada yang jawab. Maka kesombongan Firaun itu karena dia ngomong begini, saya ini adalah Tuhan kalian, kepada masyarakatnya waktu itu. Saya adalah Tuhan kalian. Dan ini kesombongannya Firaun. Nah saat itu Allah bertanya, gak ada yang jawab lah. Firaun juga udah isdek ya, jangankan itu, Firaun aja mati. Cuma matinya Firaun diselamatkan dulu. Di surah Yunus ada Bu, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat Allah akan mengawetkan namanya Firaun. Maka kalau kita umroh plus Mesir atau ibu wisata Mesir doang, bisa lihat
uak kita. Uak yang bawong. Ayo mama ke Mesir. Mesir doang aja Bu, kalau sama umroh mahal. Mesir doang kan murah, nggak nyampe 10 juta. Itu bisa, tapi kalau mau lihat uak itu harus bayar juga. Masuk gedungnya udah pakai, tapi mau spesial lihat uak awan harus bayar lagi 100 bentuk uang Mesir. Saya dulu alhamdulillah dibayar, jadi lihat. Pas lihat, ya orang udah mati, ya. Gimana? Tapi itulah orang yang dulu pernah mengatakan saya Tuhan kalian. Waktu Nabi Mi'raj di kitab Dardir, sarahnya yang Ustaz Jamasito Mabu Ida ibu-ibu suka baca Abtadi'u dari Abtadi'u itu kan. Terus kan itu sejarah ada Nabi menemukan wangi-wangian di antara Mekah ke Palestina itu. Wangi apa ini ya Jibril? Ini adalah wanginya seorang wanita, tukang sisirnya anak Fir'aun, namanya Masyitoh. Nah ini ada. Ya, Masyitoh itu wangi dari dulu. Wangi amat katanya. Kenapa wangi? Karena dia orang yang berani mengatakan Tuhan yang disangka kamu wahai putri Fir'aun itu bukan Tuhan, tapi bapakmu bukan Tuhan gitu ya. Karena ketika nyisirin jatuh, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, kaget loh, kok ada Tuhan selain ayahku? Ada, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapor sama Fir'aun, panggillah Siti Masyitoh. Benarkah ada Tuhan selain aku? Kata Masyitoh, iya tanpa ragu. Maka marah Fir'aun, kemudian digodok hidup-hidup Siti Masyitoh bahkan sama keluarganya. Digodok dengan air yang mendidih itu, terus gitu ya. Maka ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan oleh Allah kemuliaannya orang yang mempertahankan tauhid, orang yang mempertahankan akidah, orang yang keimanan. Ibu kalau yang sudah umroh kan kita ke Jabal Uhud. Buat apa sih ke Jabal Uhud? Sunnah Nabi ziarah, karena Nabi setiap minggunya ziarah ke Medan Uhud. Yang kedua ibrah buat kita, ya pelajaran bahwa kita akan mati. Itu kan makna sejarah tuh itu. Yang ketiga yaitu kata Mama Hida barusan, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Yang diambil apa sih? Yang diambil semangat juangnya para syuhada Uhud sehingga mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin di umrah kemarin alhamdulillah ada plus wisata medan perang Badar. Saya juga seumur haji umrah baru kemarin. Ya, cukup jauh juga dari Madinah. Jadi lihat ada sumur Rauha ya, yang disitulah mujizat Nabi, kemudian memancarkan air itu ya. Kemudian ada gunung malaikat, Jabal Malaikat, di mana Allah menurunkan malaikat memberikan bantuan saat perang Badar. Nah cuma kemarin kenapa di Jabal Uhud, Medan Uhud disunahkan, tapi ke medan perang Badar, perang yang besar padahal itu tidak ada sunahnya. Kalau ke medan Uhud ada sunahnya, dapat pahala kita. Tapi kalau ke perang Badar ya sama aja dengan ke Pondok Kelapa. Karena nggak ada hadisnya satupun yang menyatakan orang yang jarak ke medan perang Badar sama dengan melaksanakan ibadah haji, tak ada. Tapi kalau Kuba, siapa yang sholat sunnah di Masjid Kuba, berwudu dari rumahnya, hotel, sholat sunnah, maka sebanding dengan pahala umroh. Tuh, ada. Siapa yang berjarak ke Uhud, Uhud mencintai kita. Sementara gunung Uhud adalah gunung yang akan Allah hadirkan kembali kelak di surga. Dan jadi dengan mencintai Uhud, Uhud insya Allah cinta sama kita. Sehingga kita mudah-mudahan seperti Allah memasukkan gunung Uhud ke surga. Itu. Kenapa? Ya nanti aja jawabnya. Karena nilai-nilai di Uhud, perang Badar ada nilainya lah. Di Uhud juga ada nilainya. Tapi contoh dari nabinya nggak ada. Nabi tidak setiap minggu ke perang Badar, bahkan nggak ada. Saya belum dengar walau alam karena keterbatasan ilmu ya ke medan Badar. Tapi kalau Nabi ke Uhud itu hampir tiap minggu. Bahkan sebelum wafat pun Nabi masih ziarah ke Uhud. Nah, itu jadi ada nilai sunnah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak dicontohkan boleh nggak? Ya boleh ke medan perang Badar wisata. Sama aja dengan ke Wali Songo. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh nggak ziarah ke ibu bapak? Ya boleh. Nabi kan ziarah juga ke ayahnya. Nabi juga ziarah ke ibunya.
Tapi yang menjadi sunnah jarak ke Uhudnya. Ya kan Bu? Jadi kalau pakai itu jarak ke orang tua itu sama guru nggak ada contohnya. Begitu kata orang yang dangkal pemahamannya. Jadi kalau bahkan ada ustadz, saya dengar Bu, pernah ada ustadz, la tusadur rihar illa bisalasati masajid. Tidak ada perjalanan kecuali ketiga tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Ini yang diperintahkan. Jadi di luar ini nggak ada jarak-jarak itu. Kata itu. Terus bagaimana menanggapinya? Ya boleh-boleh aja. Apakah ada contoh juga jarak kepada Rasulullah? Para sahabat jarak gitu ke tabi'in. Nggak ada juga kan asalnya itu sebetulnya. Nah, tetapi jarak kepada Nabi sebelum wafat pernah bersabda, barang saya menziarahi kuburku seperti engkau bertemu saat aku masih hidup. Salamu aku jawab. Salamu aku jawab. Maka yang nitip salam pun dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salam kita dari Al-Huda, salam kita dari Tasik, dari Solo, Mojokerto, Sidoarjo. Kemarin kan gegap gempita itu satu abad NU. Semuanya salam kepada Rasulullah. Kita udah diwakili itu sama itu. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga diamanahi salam dari majelis ini saya sampaikan. Cuma saya nggak sebut satu-satu. Ya Allah, Ibu Dr. Haja Ida, Ketua Majelis Taklim Al-Huda, beralamat di Jalan Bambu Apus, pegel malaikat nunggunya. Itu baru satu. Haji Mamat siapa namanya? Bu Anissa. Oh, capek lah Bu. Sehingga kalau saya manasik selalu disampaikan, kalau ada titip salam singkat aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Sobatul itu kepanjangan, keburu diusir sama polisi. Dan assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari kami, keluarga, teman, handai tolan, kerabat, dan yang menitipkan salam kepadamu. Dari Ustazah Masito ya Allah, dari suaminya Haji Wahid, anaknya. Wah lama itu baru satu. Keburu diusir. Sampai gak? Sampai. Di depan makam Rasul, alhamdulillah dari jauh juga sampai. Kemarin saya manasik terakhir yang buat keberangkatan 18 Februari karena sudah ada info resmi tidak sementara Raudhah tidak akan dikeluarkan tasyrih surat izin. Saya kan harus muter otak sebagai pembimbing. Bagaimana saya ngomong? Kecewa lah bayar sekian puluh juta nggak bisa ke Raudhah. Ya kan Bu? Padahal umrah tuh intinya bukan di Madinah, di mana? Di Mekah. Yang penting kan umrohnya kan. Kan kita niat mau umroh tapi di sana ada plus jarak. Kayak haji kan di Mekah, Sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ke Madinah nggak ada urusan haji, di Madinah juga nggak ada urusan umrah, tapi di situ sunnah ziarah. Akhirnya kata saya, waktu Nabi di majelis zikir, tahukah kalian apa itu taman surga? Raudhah min riyadil jannah itu tidak hanya di Nabawi, tapi majelis zikir, majelis ilmu, majelis selawat, majelis Quran, majelis kitab, majelis ngaji itu juga taman dari taman surganya Allah Subhanahu. Jadi juga usah kecewa. Jadi kalau nggak bisa ke Raudhah dari belakang terus doa, insya Allah. Karena memang aturannya seperti itu. Sekarang ini Bu, laki-laki agak ribet jadi pembimbing juga sama. Karena kalau mau nganter jamaah, bapak-bapak mungkin yang sehat baru sehat kemudian harus tawaf sa'i. Ketika mau ke Ka'bah harus selalu berpakaian ihram. Jadi enggak setiap waktu kita bisa kayak dulu. Pintu masuk untuk umroh satu alur aja. Kalau yang enggak umroh, baju bebas ada pintunya. Akhirnya kita apa? Karena kita suka bawa tawaf sunnah, suka munajat di multajam. Ya udah kita pakai ihram lagi kita juga. Besok pagi ibu-ibu, punten Mbak, sana saya ingin lihat telapak kaki Ibrahim. Lah itu kan di Ka'bah juga, pakai ihram lagi saya. Jadi ihram alhamdulillah sejak dari bawah sampai pulang sampai sekarang itu baru selesai dicuci di Alfamaret. Sampai pulang nggak dicuci, mana sempat nyuci. Tania, Mbak sudah suci, pakai ihram lagi. Malam mau istirahat, Pak, Bapak ini udah belum tahu penyebutan apa. Pak, saya udah suci, nanti pakai ihram lagi. Besoknya umroh kedua ihram lagi. Taubah puasa, pakai ihram lagi. Karena kalau enggak pakai ihram di lantai 2 atau lantai 3, itu kondisi sekarang. Nah, itulah kondisi sekarang. Oleh karena itu
ziarah ke makam Rasulullah SAW tentunya akan lebih utama. Dan jangan khawatir masalah raudhah, karena kata Rasulullah, majelis zikir, majelis ilmi, majelis tilawah, majelis Quran, majelis salawat, majelis kebaikan itu adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu. Nah termasuk kita. Sekarang kita lagi di taman surga. Ya, ini kita masih di taman surga, insya Allah. Nah itu kembali ke tadi. Bagaimana jawabnya? Bahwa Allah akan mematikan seluruh makhluk. Itu ya Bu ya. Ayat jami'il. Kenapa? Karena ada dalil qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Ya, la yakun illa bil ajli wa huwal waqtu alladzi kataballahu fil ajali intaha hayati. Allah sudah menetapkan masing-masing makhluk tubuh, sudah ada ketetapannya. Bu Mamat umurnya sekian, udah ada Bu Mamat. Abah Sukun entahlah agak beda dikit itu. Itu ada seorang wali di Banten Bu, udah 1,5 abad umurnya, 150 tahun kiai. Ibu apa enggak? Di Banten ada 3 paku Banten Bu. Kiai Munfasir itu dari Butet. Buya Munfasir tuh mendapatkan istrinya adalah dari Kiai Buntet. Ya. Jadi ketemu beliau juga susah juga. Terus Kiai satu lagi Abuya. Alhamdulillah Al-Huda udah Bu, Pak Ustaz. Ibu-ibu Al-Huda udah pernah ketemu sama Bu yang Munfasir. Alhamdulillah itu termasuk waliullah tuh. Yang hidup sampai saat ini Mas. Syar'i satunya Abah. Satu Abah Syar'i, satu lagi yang anaknya Abah Bimiarti. Ya itu. Itu yang Bu yang jenggotnya putih itu udah 100 dan ini masih ada kan. Alhamdulillah. Ya kalau udah jarak alhamdulillah berkah. Iya. Kita masih sempat bertemu dengan waliullah ya. Yang luar biasa dan tidak semua orang bisa bertemu gitu ya. Sekarang di Jawa juga sudah mulai bermunculan dai-dai muda ya. Saya suka, saya senang karena YouTube bisa difilter dari hal-hal yang merusak pemahaman ya, adanya Gus Baha, Ade Hidayat, Abdul Somad, luar biasa itu suka banget kita. Jadi alhamdulillah. Nah itu kalau Buya Ar-Razi di Ciputat itu murid kesayangannya Imam Besar Istiqlal yang wafat ahli hadis itu ya, Mustafa Ya'qub ya, alhamdulillah itu muridnya Abah Anom ya dari Tasikmalaya juga dan beliau sering ke sana. Nah jadi alhamdulillah ada 4. Nah oleh karena itu Bu, semua itu akan binasa tanpa kecuali hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ada ketentuannya, saya umur berapa sudah Bu. Jadi kalau gitu buat apa berobat Ustaz? Ya wajib. Nabi aja sakit kan? Nabi sebelum wafatnya itu diserang penyakit, sama berarti Nabi juga manusia. Jadi proses kematian itu ada yang sehat dulu, ada yang sakit dulu, ada yang mau ke pasar, pulang dari pasar ya. Kadang cerita baru turun dari mobil gitu. Ada cerita. Kadang ada itu suaminya sakitnya lama, udah diinfus, udah nggak bisa ngomong, itu apa kabel berabang-abang, istrinya yang meninggal. Itu kan kelihatan kita dalam kehidupan. Kenapa? Karena semua sudah ada ajalnya, ada kepastiannya, ada ketentuannya. Tapi kita tidak boleh berdiam diri, tetap harus berikhtiar. Karena oleh itu kematian dirahasiakan. Coba kalau saya tahu Bu, minggu depan saya sudah dikasih tahu Ijrail hari Kamis jam 9:30 baru bismillah assalamualaikum Ijrail bakal nyambut. Saya udah hampur-hampur sama abinya Bu, salah. Ya enggak lah, Nabi aja enggak dikasih tahu. Yas'aluna ka'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah Subhanahu termasuk kiamat. Nabi aja enggak dikasih tahu kematiannya. Ya kalau memang sih ada sejarah Ijrail kan Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Nabi, Aisyah itu siapa? Pas dibuka pintunya langsung berdiri buruk kuduknya. Balik lagi ke Nabi, ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah juga manggilnya tuh ya Rasulullah. Bukan ayah. Ya Rasul. Kenapa ini tiba-tiba saya kuduk berdiri semua? Terus kata Nabi, itulah Ijrail, anakku. Silakan masuk. Malah air mata. Berarti pada intinya Nabi juga nggak dikasih tahu hari itu akan meninggal. Tetapi ketika Ijrail datang,
Udah tahu. Nah kita juga sudah Bu, cuma tahunya tuh kalau sudah meninggal kita. Oh pantesan si Ustadz Rahmat itu kesan paling terakhir tadi ngajar. Oh pantesan. Kita kan suka ngomong gitu Bu. Coba Ibu kalau lagi tanya, iya kemarin sama saya ketemu tapi dia diam. Oh pantesan. Melonjor aja ngajinya. Oh pantesan. Melonjor. Ya oh pantesan. Tapi dipastikan sekarang jangan Bu. Pantesan si Ustaz Rahmat kemarin gak gairah banget ngajar. Wah jangan-jangan nih sebelum umroh itu jangan. Kita nggak ada yang tahu, Rasulullah pun tidak tahu. Tahu itu setelah memang Israel menjelma gitu kan. Jangan cerita ke riwayat dicabut rohnya Rasulullah, sedih banget tuh. Tapi yang jelas Rasulullah pun meninggal, gitu ya. Tidak ada orang yang abadi sesuai waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir nih penutup. Oh, ada Bu Haji. Ya, ilaman kana fil jannah wan nar. Kecuali orang yang ada di surga dan di neraka. Maksudnya apa, Bu? Emang kita mati, bahkan kehidupan kita tuh diawali dari ketiadaan, baru ada, tiada lagi, baru ada lagi. Ada lagi yaitu orang yang di surga atau di neraka. Kita dimatikan tidak dibinasakan sehancurnya kemudian hilang enggak. Yang lain iya, mati binasa udah hilang enggak ada lagi. Tapi kalau kita dihidupkan lagi. Iya, binatang habis udah. Kalau kita meninggal berserakan kayak gempa di Turki, di mana-mana itu daging kan. Allah nanti akan mengumpulkan kembali. Yang berserah itu akan disatukan lagi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada kehidupan di akhirat antara di surga atau di neraka. Tuh. Bahkan nanti dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian wa yahkumu bainahum bil adl, Allah akan memberi hukum secara adil. Faman kana minal malaika wal jin wal insin bainahum yatala sauna faman kana fasiqun lam yabqa finnar ba'dal hisab wa amal mu'min fabil jannah khaliduna. Itu ya Bu ya, ada proses mahsyar, ada proses mizan sirat, ada proses mizan, panjangnya itu Bu. Baru nanti finalnya surga dan neraka. Fa innahum yatalasawna faman kana fasiqan lam yabqa finnar ba'dal hisab wa amal mu'minun fafil danna khalidun. Ini panjang ceritanya. Yang penting intinya yang disampaikan saya hari ini bahwa semua makhluk akan mati. Nah, kematian ini sebagai pintu gerbang awal untuk kehidupan yang abadi. Jadi sementara orang di alam kubur, ngapain sekarang di alam kubur? Itu belum akhirat final. Akhirat final setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Proses padang mahsyar, proses pembagian buku amal, proses sirat, ya. Baru surga dan neraka. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur adalah proses-proses yang satu persatu harus dilalui. Oleh karena itu inilah yang dimanakan oleh para ulama, kita jangan lupa dan jangan telat untuk selalu berdoa minta keselamatan dunia dan akhirat. Maka di doa sunnah setelah tasyahud akhir itu ada Bu, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kan ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar, dan dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan kematian. Fitnah hidup apa Bu? Banyak. Fitnah hidup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau. Laras ya? Laras Bu, zaman sekarang ini antara dunia akhirat kadang kita lebih kalah. Akhirat dikalahkan dengan gemerlapnya duniawi.
Kita jujur aja, umroh haji sekarang nih Bu, umroh haji sekarang berbeda tentunya umroh haji zaman guru-guru kita terdahulu tuh ya, yang Saudinya tuh betul-betul original. Sekarang gunung-gunung sudah mulai ada rumputan, iya. Yang ramai di YouTube saya lihat kemarin betul udah hijau, bukan cerita bohong, betul itu. Kalau kata Nabi di hadis kiamat tuh tukang kambing jadi pakai sepatu, ya itulah orang-orang Badui itu sekarang udah bawa mobil bagus-bagus udah. Kemudian gedung tinggi-tinggi ya, Masjidil Haram bagusan mana sama Grand Jam-Jam, sama gedung-gedungnya, bagusan gedung-gedungnya yang seperti Grand Jam-Jam ya. Sehingga tawaf tuh sekarang tawaf di Ka'bah juga tawaf di mall gitu. Iya, jadi udah terlihat gitu ya. Tapi nggak bisa disalahkan karena memang zaman. Tentunya sekarang mulai. Cuma pada intinya yang dulu juga ada nggak? Di zaman Nabi ada nggak orang yang tawaf tapi kemudian tergoda dengannya? Ada, dengan sesuai kondisi itu. Jadi nggak bisa disalahkan yang sekarang juga. Kembali kepada kitanya. Betul ya Bu? Dulu ulama-ulama kita ujlah kemana? Ke gunung. Untuk apa? Menghindari hiruk pikuk dunia. Dulu. Sehingga para wali itu nggak ada kuburannya yang di tengah kota. Coba Ibu lihat ke Godog. Cucut-cucutnya para wali di atas gunung. Coba lihat ke ayahnya Syarif Hidayatullah di gunung juga. Apalagi Sunan Muria yang berapa tangga itu. Sampai saya ke Jordan, ke Aqsa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua juga di atas puncak ternyata. Para nabi juga ternyata di atas puncak. Nah sekarang mau ujlah ke gunung, nggak ada istilah gunung juga udah ada parabolanya gede-gede. Mau ke kampung, TV udah gede-gede, nggak bisa. Kan akhirnya Jokowi mindahin Jakarta kemana? Ke Kalimantan, sono ya sama aja, di sono lebih mewah lagi. Jadi nggak ada istilah. Maka kata Buya Hamka, tasawuf saat ini adalah hidup di tengah kehidupan yang ramai, tapi kita sinergi dengan ketauhidan dan tetap bertakwa. Itu juga sufistik. Jadi tidak bisa harus nyingkir. Kita bisa zikir di tengah keramaian kota. Contoh, kalau ketika macet, karena kita beriman kepada akhirat, bakal mati, bakal ada hisab gitu ya. Maka ketika macet, sholat nggak bisa, di situ fikih mengatakan silakan sholat semampunya, walaupun menghadap kemana gitu kan. Nanti kalau sampai tempat masih ada waktu, silakan sholat lagi. Kalau nggak ada ya sholat, tinggal dihormatil waktu. Ibu kalau pengalaman kalau macet nggak bisa sholat, udah dihormatil waktu aja. Ibu tayamum, sholatnya kemana aja mobil menghadap, dihormatil waktu. Kayak kita lagi ke haji umroh kan, pesawatnya kemana nggak tahu, kiblatnya kemana, ngikutin pesawat. Karena belakang pesawat ngajong jolong, kurang atau sholatnya. Lihurmatil waktu sampai tempat tujuan masih ada waktu, sholat lagi sempurna silakan. Itu kan boleh. Lihurmatil waktu. Nah karena itu sehingga zikir tetap ketika macet, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bukan liatin orang goblok lu 2 tahun pusing macet, nawarin lagi, jangan. Zikir aja kita, datang lagi masih nggak tahu diri ya, wah jangan, udah zikir aja gitu. Nah itu tasawuf juga, tasawuf di tengah hiruk pikuk keramaian kota. Nah orang yang beriman kepada akhirat, ini puncaknya terakhir statement dari saya Bu, puncaknya pada finalnya kenapa kita harus beriman kepada hari akhir, di mana Allah akan mematikan semua makhluk, dan kematian itu sudah ada ajal tuh patokannya Bu ya, semua sudah ada patokannya, cuma nggak ada yang tahu. Oleh karena itu dalam kondisi apapun kita harus selalu mengingat kematian. Jadi yang zikir yang bagus itu termasuk mengingat kepada kematian. Kadang kita nggak sadar bahwa Allah sudah mengajarkan saat sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada maliki yaumiddin. Itu kan supaya mengingat kematian. Gak sadar juga kita saat apa tuh Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Itu juga ada doa-doa supaya kematian kita sukses. Apalagi Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Jadi dalam sholat sendiri sebetulnya banyak ungkapan doa mohon kepada Allah agar kita husnul khotimah. Secara tidak langsung mengajarkan itulah supaya kita ingat kematian. Ditambah lagi dengan takziah kedatang kepada yang meninggal. Ditambah lagi dengan bencana-bencana. Sekarang bencana harus jadikan ibrah. Habis dari Cianjur lari ke Turki. Itu dari Turki sudah ada dulu prediksinya kemarin di TV katanya masih ada beberapa lagi. Ya udahlah kita bergantung kepada Allah, aja tawakal aja lah, selesai udah.
Mau diapain lagi? Ditakut-takut sini menong, di sana takut, sana benong di sini. Allah yang ngatur kok. Itu sudah diprediksi. Katanya beletuk di Turki. Turki tenang-tenang weh gitu. Berdak di sana. Waktu di mana? Berdak di Cianjur. Papua. Nah, ini Allah yang ngatur semua. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada kehidupan akhir, bahwa semua akan mati, tetapi kita tidak boleh berdiam diri untuk berikhtiar agar selamat. Selamat dari apa? Pada intinya selamat dari kekufuran, selamat dari kemusyrikan, selamat dari mati yang kafir. Ini yang kita perjuangkan. Sehingga kita siap nggak siap, mati kapanpun siap. Yang penting husnul khotimah. Ini penutup. Insya Allah di 2 minggu ke depan dilanjut. Ya, jadi pas 2 minggu ke depan baru pulang umroh juga. Insya Allah itu mohon doanya, dan saya terima kasih doa yang kemarin sudah diterima. Saya sehat kembali ke sini lagi, doanya juga mau berangkat lagi, sehat lagi, dan insya Allah kita doakan di Rawdoh, di Multajam. Salam kepada Rasul disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya doa yang umroh itu, haji itu yang penting doa ya Bu. Kalau kurma mah di toko, di pasar ada. Ayo wae lucunya siapa bingungnya antara serius dan tidak serius. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur, rezeki, keluarga, anak cucu, ya hajat semua dikabul, diberikan sehat, diberikan kemanfaatan, diberikan kesempatan memperbaiki diri sehingga hayat insyaallah husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami masih kecil. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Masih kebagian bunda. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Haji Rahmat Syukur yang telah memaparkan ilmunya dan doanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada kemana? Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Haja Masitoh untuk sakit. Dia katanya ada keluarga minta tolong. Kenapa? Banyak yang enggak. Siapa yang makan-makan? Mengenai itu di rumahnya Bu Herawati, makan apa ini masih siap-siap main. Dia habis berobat. Oh. Belum, 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 belum,